Untuk menjadi seorang presenter itu sebenarnya, yang harus diperbanyak itu adalah membaca. Itu yang pertama, kita harus baca, semuanya tuh dibaca, mau itu hiburan, infotainment, mau itu politik, kriminal, bencana, dan lain sebagainya, kita harus baca. At least kita tahu kejadian-kejadian apa yang terjadi sekarang ini. Itu di awal-awal ketika waktu saya merintis sebagai seorang presenter, yang saya lakukan pertama itu adalah itu, terus saya baca. Sampai sekarang pun juga masih dalam proses belajar, tapi alhamdulillah dengan banyaknya pengalaman-pengalaman kerja juga itu menambah ilmu. Sebenarnya masih sangat kurang karena untuk seorang presenter itu sebenarnya tidak ada yang pro. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Priscilla. Iya. Panggilannya apa nih? Priscilla lebih tepatnya. Priscilla. Iya. Priscilla. Jadi perkenalkan, saya Neng Kece, tapi namanya tuh Priscilla. Kenapa beralih ke Neng Kece? Jadi dulu kenapa bisa jadi Neng Kece, karena dulu tuh waktu saya ngumpul sama teman-temanku toh, suka dipanggil Neng. Terus saya suka bilang sudah kece mak gitu. Akhirnya Neng Kece. Akhirnya itu jadi nama panggilan Neng Kece. Akhirnya saya nge-MC. Kalau nge-MC itu kan harus ada ciri khasnya, ya kan? Karena dalam dunia per-MC-an itu ya, kalau kita tidak cantik ya kan, tinggi, putih, mulus, kita harus lucu. Jadi saya nyari karena saya tidak cantik, saya tidak tinggi, putih, mulus, bak model. Cantik sih sebenarnya. Tapi cantik lain-lain sayang. Oke. Jadi harus ada ciri khasnya. Jadi mungkin saya lucu itu menurut keluarga saya. Oke. Lucu. Terus, tapi sebagai presenter TV otomatis tidak harus lucu. Tidak lucu. Karena kalau presenter TV nggak bisa lucu. Harus harus serius gitu ya. Harus serius. Jadi kalau MC itu memang saya bikin diriku itu saya branding gitu ya. Personal brandingnya seperti itu. Iya, seperti itu, namanya Neng Kece. Jadi kalau mau MC monyet-monyet gitu toh. Boleh Neng Kece. Iya, Neng Kece, tapi dia penampilannya tidak monyet-monyet, tidak konyol ya. Jadi penampilannya tetap good looking ya. Good looking, ya, tapi tetap enak di lawakan mata. ada gitu. Iya. Lawakan ala Neng Kece mungkin seperti itu ya. Iya, tapi pada saat Priscilla ini sebagai presenter TV, Priscilla sebagai Priscilla pada saat sebagai presenter TV, berarti ini kok saya haus ya ngomong sama ibu ya. Iya deh. Jadi untuk viewers, kita minum dulu. Rasanya, itu rasa apa tuh? Haus kak. Ini rasa green tea. Enaknya tahu. Wah, apa ini? Kedai Dede. Oh, kedai GG. Oh, Dede ya. Ibu. Kedai Dede. Ibu kayak minum haus apa nafsu, Bu? Iya, haus. Enak loh. Dibacain dulu dong promonya. Kedai Dede. Coba lu proin. Oh iya, Kedai Dede. Kan biasa daber tuh. Jangki seke dan bombe. Berbagilah walau sebatas senyum, canda dan tawamu. Oke. Tepuk tangan dong. Pause. Kedai Dede Maros. Oh, jauh nama Maros kawan. Oke, baik. Nah, tadi berbicara masalah Priscilla sebagai presenter TV. Itu pada saat jadi presenter TV nggak pusing nggak sih mengatur personal branding itu? Udah terbiasa kali ya? Sebenarnya kalau jadi presenter itu karakternya itu yang dimunculkan pasti kita harus terlihat elegan, wibawa, terlihat smart, ya kan? Walaupun kita bukan watch atau phone ya, smartwatch sama phone gitu. Harus kelihatan tampil baik pemirsa seperti itu. Terus apalagi sedikit banyaknya kita harus tahu mengenai sesuatu, apalagi yang lagi happening, yang lagi hits begitu. Karena mungkin suatu saat kita, bukan suatu saat sih, maksudnya suka dadakan nanti wawancara ini ya. Terus kalau kita tidak tahu kejadian, berarti harus benar-benar update mengenai politik juga pasti ya. Iya. Pelakon politik juga harus sangat diketahui update-annya seperti apa. Update-annya seperti apa ya, tidak mendetail sampai akar-akarnya, tapi at least kita harus tahu gitu apa yang sedang terjadi sekarang, apa yang trending, apa yang hits, kejadian apa yang orang-orang banyak bicarakan.
kayak begitu, karena biar bagaimanapun juga kita kan pasti nantinya sebagai news anchor itu kita akan berhadapan dengan orang-orang yang berbeda. Terus orang-orang yang kita temui itu kita tidak tahu kapasitasnya seperti apa. Apakah dia mungkin ada orang-orang yang kita baru kasih sedikit pertanyaan dia jawabannya banyak. Tapi ada orang panjang. Ada juga orang yang kita sudah bertanya berkali-kali yang dia jawabannya oh ya gitu. Jadi memang kita harus lebih banyak tahu daripada nanti orang yang akan kita ajak interview untuk interview atau ajak bicara kayak gitu. Berarti harus mengenal karakter mereka sebelum interview gitu ya? Iya sih sebenarnya. Apakah dia tipe orang yang pendiam? Apakah dia tipe orang yang cerewet pada saat ditanya gitu kan? Karena kalau kita berpikir bahwa cerdas, dua-duanya cerdas, semuanya cerdas, cuman dua tipe yang berbeda mungkin. Sebenarnya hampir sama dengan podcast. Iya, jadi sebenarnya kan? Kalau menurut saya kita harus pura-pura pintar, Beb. Iya. Sebenarnya narasumber itu jauh lebih pintar daripada kita ya. Iya, jauh lebih pintar. Tapi kita Ibu datang ke sini membocorkan rahasia saya, Bu, jadinya, Bu. Pura-pura pintar aja sebenarnya. Pura-pura pintar sebenarnya, biar tidak kelihatan bego gitu ya kan. Jadi narasumber yang cerdas. Iya. Gitu kan. Tapi sebagai presenter TV ataupun news anchor, sejak tahun kapan? Saya jadi sebenarnya kalau di TV itu saya mulai sejak 2015. 2015, ya. Mulai berkarir di TV, kemudian di TV. Sampai tapi sebelumnya itu di tahun 2000 sekian ya kan, dia tuanya nih. Nggak mau sebutin sekian. Yeah. Itu jadi penyiar radio juga. Oh, sempat menyiar radio juga. Salah satu radio di Makassar. Swasta, negeri? Swasta. Terus sekarang frekuensinya sudah dibeli lagi oleh radio lainnya begitu, karena dia sudah tutup ya. Kita membahas masalah ibu ya, bukan masalah radio. Oh iya, masalah. Silakan. Iya. Habis itu setelah dari radio saya sempat kerja yang pekerjaan reguler. Yang masuk pagi pulang sore, masuk pagi pulang malam. Terus selama beberapa tahun saya rasa hidupku kayaknya aduh gini-gini mulu. Iya begini-begini aja gajinya juga begini-begini tonji. Baru capek lagi kerja nah. Curhat banget, Bu. Iya. Terus kemudian ilmu waktu saya kuliah kan saya ngambil ilmu komunikasi. Pada saat saya kuliah itu kan juga saya sempat siaran radio. Jadi kayaknya itu bukan jiwaku di sini deh. Jiwaku ini bukan di belakang meja menulis kodonto begini-begini, berapa mi tagihan sekarang gitu tuh. Bukan mi. Akhirnya keputusan yang cukup berat juga karena kan orang sekarang banyak cari pekerjaan yang stabil. Nah, sementara kayaknya saya di sini tidak cocok deh. Toh gambling masih ceritain toh keluar mas saja saya bekerja apalah gitu. Habis itu saya keluar, terus saya melamar di stasiun TV. Ini stasiun TV pertama juga yang saya kasih masuk lamaran, dan alhamdulillah di situ keterima ya di iNews TV. Terima kasih untuk keluarga iNews. I love you so dari much. Pertama dari 2015 sampai sekarang. Iya, 2015 sampai sekarang. Saya tipenya orangnya saya setia soalnya. Kok bisa ya? Inews TV mempertahankan ibu. yang sumpah gila sebenarnya, tapi saya juga bingung. Iya, Inews TV berarti cerdas memilih orang. Oh iya benar. Butuh news anchor yang cowok. Iya. Kelihatan cewek sih, tapi kalau aslinya enggak. Cerdas pula. Oke, terus setelah itu ya di iNews TV itu saya berproses sebenarnya. Jadi saya di situ banyak belajar. Saya terus kemudian bukan jadi cuman penyiar yang ada di studio, saya turun ke lapangan, terus saya liputan ke daerah bencana. Pasan, itu semua pengalaman-pengalaman baru yang buat saya itu luar biasa sih, karena ini nih yang sebenarnya saya cari begitu ya. Ini jiwanya gitu ya. Ini yang saya suka ternyata. Bergaul dengan orang-orang banyak. Iya. Meskipun mungkin kalau bicara soal pendapatan ya jauh lah ya dibandingkan yang dulu waktu saya bekerja sama pendapatan pada saat menjadi sekarang ini lebih banyak dulu daripada sekarang. Tapi nyamannya lebih nyaman sekarang. Saya lebih merdeka begitu ya. Saya menang memang saya kalah di penghasilan mungkin, tapi saya menang di waktu dan juga jiwa. Banyak hal yang bisa saya lakukan. Akhirnya saya juga jadi news anchor. Terus habis itu aktif nge-MC dulu. Tadinya kan nge-MC tapi sempat berhenti. Terus aktif nge-MC lagi. Sempat berhenti seberapa lama vakumnya? 6 tahun apa? Lumayan, Mbak, lama ya? Iya, lama kodo. Berarti fokus di news reader gitu ya pada saat itu?
Tidak, waktu itu saya kan kerja reguler, jadi tidak bisa memang ambil job MC yang bayangkan kalau saya kerja, saya ada libur hari, tapi hari Minggu, tapi itu kan kayak capek sekali masalah hari Minggu kerja gak lagi. Kan duit, Bu. Iya, tapi kayak aduh capek kumi gitu. Ibu kan salah satu MC termahal ya di Kota Makassar ya. Bayaran sampai puluhan juta ya. Iya diketawai kayak ini diketawai kak. Iya kodong. Loh, saya serius loh, ini bukan ironi loh. Amin ya Allah, iya. Doakan, iya. sebuah doa. Sebuah doa. Luar biasa, iya benar sih. Ya, kita berbicara lagi masalah pengalaman di TV. Pernah nggak salah sebut nama? Itu kan paling sering. boleh. Hah? Pada saat live? Iya, pada saat live itu saya. Ini bukan taping ya? Bukan sering, tapi pernah. Kalau sering kan parah toh. Kenapa aku lupa terus namanya orang? Iya, berarti kenapa Anyus TV mempertahankan begitu ya? Sering Saya sebut nama. Tidak. Pernah. Saya tipe yang agak susah mengingat. Cepat lupa begitu kodong deh. Sampai saya lupa bilang iya ada pengen pacarku. Soalnya gak merasa jomblo tuh. Ya, tapi pada saat menyebut nama kemudian salah. Oh iya, terus saya ralat lagi. Pemirsa dan juga saya minta maaf tadi. Kita sekarang sudah bersama dengan, saya sebutkan nama lengkapnya ya. Itu berarti kayak Dr. Andes Muhammad gitu ya? Sigal ya, SM MM MK MH. Kalau gelar Dr. Andes nggak mungkin lagi ya. Iya. Udah lewat banget itu. Oke. Kemudian sengaja tobet Dr. Andes supaya tahuan umurnya. Oke. Saya masih muda, Bu, sebenarnya. Kita mau bahas Ibu ya, bukan ke saya ya. Baik. Iya. Oke, itu pengalaman terpahit mungkin ya, salah sebut nama. Atau ada yang lebih pahit lagi pada saat lagi membacakan berita? Pengalaman terpahit, terpahit sih nggak ada sih. Ketika lagi jalan ke lapangan, tugas ke lapangan? Tugas ke lapangan mungkin yang terberat aja. Itu pas liputan bencana. Karena itu bencana apa pada saat itu? Waktu itu ada bencana kapal tenggelam di Bira, terus yang meninggal itu lumayan banyak waktu itu. Itu yang terberat karena saya harus menyeberang, baru waktu itu yang ombaknya lumayan tinggi gitu. Iya, lumayan tinggi gara-gara itu ombak sampai itu kapal. Oh, berarti ada trauma. Bukan trauma sih, ada ketakutan parno gitu ya. Iya, saya takut. Paranoid pada saat itu, takutnya kapal Anda yang menjadi kapal berikutnya, menjadi korban gitu kan. Akhirnya waktu itu saya berangkat tidak. Akhirnya enggak jadi berangkat kodong toh. Jadi saya cuman di pelabuhan saja, di Pelabuhan Bira, menunggu saja korban-korban yang meninggal terus kita liput. Nah, itu pengalamannya saya di situ kurang tidur, terus tahu Mila tuh panas matahari dan harus on point pula di depan kamera gitu kan. Oke, pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pantai Bira. Kita menantikan kedatangan jenazah yang ini. Jenazah ini begini bentuknya ya kan. Harus lihat, dan terus habis itu datang lagi keluarganya yang crying itu. Nah, di situ yang berusaha untuk bagaimana caranya mengontrol emosi di bawah panas matahari. Kita bisa bayangkan emosi apa nih? Emosi pada saat emosi yang pengen marah atau pengen ikut sedih juga melihat? Iya, emosi melihat ada kayak korban datang begitu ya, otomatis kita juga kan sedih juga sedih gitu kan? Terus ada juga rasa yang astaga. Iya, kamu kan orangnya ibahan banget ya. Kita pernah se-MC se-event waktu itu. Kita tandem MC, dan waktu itu apa sih yang bikin kamu nangis di acara itu ya? Dan itu saya baperan Kak memang kodong. Iya, akhirnya saya beranggapan bahwa Neng Kece ini adalah orang yang memang sangat-sangat lembut hatinya. Iya toh. Walaupun di luar iya, tapi serius karena saya kodong toh cepat sekali Kak menangis guys. Dan itu saya jengkel sekali sebenarnya. Karena itu mengganggu. Yes, mengganggu profesional kerja kita gitu ya. Iya, jadi saya beberapa kali saya talk show di kantor. Jadi cerita sedih begitu, akhirnya saya benciku ini dan sama. Dan itu in frame gitu ya. Iya, baru kayak jengkelku ini kenapa tapi nggak bisa Kak juga begitu ya. Nggak bisa membendung gitu. Iya, saya harusnya kayaknya pergi berobat deh, maksudnya jam nggak terlalu baperan talekang begitu toh. Karena mengganggu pekerjaan kodong. Tapi yang paling terakhir pengalaman seperti itu yang diingat apa? Ketika tamunya siapa dan tiba-tiba Neng Kece nangis gitu. Talk show, kita baru bahas tentang talk show itu terakhir mengenai apa ya yang saya nangis sambil gambar. Talk show tapi di TV ya. Mungkin itu sudah lama sekali nih. Waktu itu ada kejadian tanahnya diambil, terus dia ceritakan konfliknya sebagai seorang anak yang dia gitu sampai saya. Oh iya, oke.
gitu Kak. Oh, di situ misalnya ikut terharu juga. Kalau yang terakhir itu apa saya juga sempat bikin kayak konten YouTube gitu waktu itu. Nah di situ saya nggak bisa karena memang tuh orang kayak pemulung-pemulung gitu toh, terus dia bercerita tentang hidupnya. Ya Allah itu sepanjang tuh saya menangis terus. Terus Kayak- seduh-seduh. Terus isak-isak begitu. yang kayak nggak bisa Kak, aduh. Tidak bisa menahan gitu ya. Apa itu kayak Itu merusak frame jadinya. Karena kan sebagai presenternya. sebenarnya saya nggak suka begitu. Kalau tamu mungkin kalau pada saat si narasumbernya menangis di depan kamera itu lebih dapat gitu ya, tapi kalau kita sebagai hostnya mungkin kurang. Kadang-kadang karena dia menangis tomak juga. Tapi di luar daripada pekerjaan itu yang bikin seorang Neng Kece kadang nangis itu mengingat siapa? Mengingat siapa? Mm-mm. Mengingat pasanganku itu dia sakiti Kak. Memang masih ada orang yang menyakiti Neng Kece? Oh ada. Ini ajang curhat-curhatan jadinya. Saya pengen mengulik dong sedikit nih. Oh iya, Ya, boleh. Mengenai Neng Kece-nya ini atau Yes. Priscilanya. Jadi saya kayak dua kepribadian sebenarnya ini. lebih ke kamunya secara pribadi. Oh iya, secara Jadi saya sebenarnya jadi saya selalu cerita, saya sering curhat sama temanku toh. Ada temanku agak megol. yang kemarin itu Iya, yang kan. kemarin. Iya. Jadi saya bilang, saya ini tuh sebenarnya saya bingung. Jadi pada saat saya nge-MC, saya harus menjadi seorang Neng Kece yang kadang-kadang kalau saya sudah mulai ini, saya ingat lagi bilang, nanti ada yang lihat Kak di televisi, baru dia bilang, ini yang biasa di TV tuh. Lucu apa? Kenapa kok nyuruh begini? Iya makanya. Itu sampai saya jadi bingung. Nah, terus pada saat saya bawa berita lagi toh, terus Kak, sahabat ada yang nonton kedua, kemarin itu monyet lucu. Gue Jadi kayak bingung Kak guys. jujur ya waktu itu gue sempet kaget waktu itu. Jadi saya pernah ditawarin sama salah satu IO untuk MC, kemudian dikasih tahu lah tandemnya ini ya. Oke, boleh cek Instagramnya nggak? Waktu itu kita belum kenalan. Wah, pesan TV nih. Di pikiran gue apa? Lu seperti orang, mohon maaf ya, Yeah. seperti orang yang benar-benar MC formal banget. Sementara saya diminta untuk dituntut untuk yang heboh-heboh. Gimana? Takut nggak nyambung gitu kan tandemnya. Iya. Pas MC ternyata lu lebih heboh beb, dan itu Neng Kece Iya kodong. kok lebih seheboh itu Yo, dibanding kamu mi boya doe dibanding kato? di depan TV gitu kan. Iya. Iya sayang. Ya di Iya. depan TV, di depan di depan orang-orang banyak di atas Iya. panggung biasa kan heboh. Heboh. Di rumah biasa nangis. Tidak di rumah malah Ntar tidak dulu. nangis. Di rumah biasa nangis karena apa? Jangan kita membahas masalah percintaan deh. Oh percintaan di rumah biasa nangis. Enggak sih, saya di rumah bahkan jarang sekali nangis. Mungkin banyak yang tidak tahu masalah Di rumah itu saya lucu juga. Jadi sebenarnya saya lucu atau menjengkelkan orang tua. bukan, saya ceria anaknya. Oke. Iya. Tapi Jadi memang kalau buat orang saya terhibur gitu ya? di rumah ndak ada tuh sepinya itu kau mama sama bapak. Ih, patenya kena cari. Ada berapa bersaudara? 6 banyaknya. Orang dulu tuh kuaki bikin anak. Kalau ibu-ibu zaman sekarang, orang tua zaman sekarang tuh anaknya 1, 2. Kalau dulu Yes. 6, 8, 7. Saya 6 sayang. Om tante dia yang ngomong ya, bukan saya tante. Tidak memang begitu. Bapakku kalau sama aku dia bilang dia mau banyak anaknya supaya rame di rumahnya. Ya kalaupun satu doang, kalau karakternya seperti Neng Kece udah rame menurutku. Iya rame. Iya Memang sih. Ya kan? Kita main game dulu deh. Apakah iya. bisa rame juga kalau Iya. diajak main game? Boleh minum lagi? Silakan. Oh iya, minum Kak dulu nah. Ini beneran haus. Oke. Baik, ini kita bermain games pilih cepat, jadi harus menjawab dengan cepat sekali. Oke. Kalau tidak kita akan bakal di tempat, ya. Ya, ada 2 pilihan di sini, ya. Pertama adalah masakan pedas atau tidak pedas. Tidak pedas. Tidak suka yang pedas. Tidak kuat. Tidak kuat. Bukan tidak suka ya. Saya suka tapi saya Tapi tidak sekarang kuat. lagi ada lini bisnis ini ya, kuliner. Oh iya, jadi Ada usaha kecil-kecilan kuliner. ya jadi saya ada buka warung kopi. Nanti kita bahas itu ya. Oh iya. Oke. Berikutnya dulu. Masak Gue sendiri. ditanya begini baru dia kasih stop nah. Ya. Masak sendiri atau dimasakin? Masak sendiri. Dimasakkan mamaku tapi.
Udah suka masakan orang lain? selain Suka mama? Ji. Suka. Ini kayak agak takut ya, bocorkan. Ya tiba-tiba ingat ada yang biasa masakin, tiba-tiba takut Iya. menyinggung gitu ya. Iya. Siapa yang biasa masakin selain mama? Nggak ada. Ada deh, pasti ada. Nggak ada. Maceku Ji. Oke, paling suka memang masakan mama ya. Ya, kalau maceku nggak masak ya saya masak sendiri. Tapi bisa masak. Bisa dong. Makanan yang Jadi paling kan begini ceritanya, saya tuh kan pakai kutex ya, biar tangannya bagus. Terus saya masak dong, ya kan di warung tadi lihat. Patah Ki. Kuteksnya kodong. wah penting sekali ya. Oke, ya. Oke, berikutnya adalah lagu luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri. Oke, lagu itu adalah paling disukai. Oh, there you are. Na 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 na. Kan na. luar negeri Bu itu lagunya. Tadi jawabnya dalam negeri. Tapi penyanyinya dalam negeri, Pamungkas. Iya sih. Bahasanya yang luar negeri. Iya, Ide astaga, sigal. Guys, Apa? enggak apa-apa aja. Tapi kan mau digantiin hostnya, jangan dong. Ibu udah cantik, kalau misalnya digantiin sama yang cantik saya Iya, kayak Agnes Monica penyanyi apa? itu bingung saya. Dalam negeri. Dia kan go internasional sekarang kan. Ya, tapi kan dia produk dari kita juga. Kita impor keluar. Produk, dia manusia Bu. Berikutnya Iya. adalah dicintai atau mencintai. Dicintai. Kenapa? Karena kalau kita dicintai itu otomatis manis Ki. Maksudnya sikapnya akan manis ke kita gitu. Kalau dia mencintai kita. Oke. Coba Mi kalau kita enggak suka sama orang, bisa Ki manis sama itu orang enggak toh? Pasti kita bilang apa? Iya deh. Berapa kali menolak dalam seumur hidup? Sudah berapa kali menolak? Deh. Kan dicintai, Iya, ya kan? dicintai oh. Misalnya ada cowok yang mencintai iya. ibu, tiba-tiba ibu nggak suka nih, ya kan? Berarti harus ditolak. Oh, dong. ditolak dong. Iya. Halus ataupun kasar tetap harus ditolak. Oh iya. Berapa kali menolak? Sudah berapa kali? menolak? Seumur hidup 600, 700. Allah, banyak. Maaf Di. Kepercayaan saya. saya kayak punya dua Tuhan mempercayai itu ya. Berapa kali, Bu? Nggak tahu berapa kali, tapi ya ada beberapa. Nggak sampai di puluhan. Tapi lebih dari 10 kali. Nggak juga. Yang jadian mantan ada berapa? Mantan berapa Di? 1, 2, 3. 3 doang, tapi lama banget hitungnya. Iya 1. Berarti banyak yang deket-deket ini gebetan-gebetan banyak berarti ya. 3. Kalau lama mikir cuma 3 doang berarti banyak gebetan yang dipikirkan ini. Iya. Yang digebet atau yang menggebet? Kamu ngegebet orang atau mereka yang ngegebet kamu? Saya yang digeber. Digebet bukan Iya. digeber Bu. Oh. Yang terakhir adalah introvert atau extrovert. Kamu orangnya mana? Extrovert. Berarti gampang curhat ke orang siapapun. Tapi tuh, oh iya sih. Apa? Introvert atau extrovert? Extrovert. Extrovert. Jadi saya gampang bercerita sama orang. Ketika sudah merasa Tapi dekat. kalau curhat, enggak semua orang saya temani curhat. Oke. Jadi cuman curhat sama beberapa yang dekat aja. Tapi kalau ngobrol sama orang, gosip, itu saya. Gosip yang biasa digosipin apa? Kayak saya gosipin temanku, contoh kayak ada temanku tuh namanya Sigal toh, sebenarnya itu kodong toh, dia nggak bisa ekspresikan diri. berikutnya, oke Itu kita, sebenarnya. ya selanjutnya Sebenarnya toh mending dia kita toh- membahas masalah ini ya, membahas. Ibu kayaknya bakalan bocor ya, membongkar aib saya di sini. Ini podcast saya ibu sebagai tamu Bu. Oh iya. Ya jangan lancang Ibu ya. Iya. Oke, ya kita membahas masalah kulinernya sekarang, bisnis kulinernya seperti apa? Oh, jadi Sejak guys, kapan itu? begini guys, nah jadi selama masa pandemi ini saya buka warung kopi. Saya nggak minta ibu promosikan. Saya tanya masalah jadi- perkembangannya seperti apa. Ngomong-ngomong ke viewers tiba-tiba. Oh iya, jadi toh tadinya Oke. itu di rumah. Mhm. Di rumah itu saudara-saudaraku tuh ada bisnis kopi. Jadi kita tuh kakakku tuh giling kopi sendiri, beli kopi sendiri, Oke. toh jadi kayak ke Toraja. Jadi kan asal kopi ke Toraja. Pokoknya di rumah di roasting sendiri di rumah. Nah, tadinya tuh bisnis warung kopi ada beberapa, terus
pas pandemi ini saya yang kayak dan apa harus saya bikin di akhirnya dia jualan kopi, saya jualan makanannya. Makanan seperti karena bisa masak gitu ya? Iya, karena saya bisa masak, bukan pandai masak ya. Berarti saya masakannya sendiri yang dijual? Iya, saya masak sendiri. Masakan sendiri yang dijual di sana? Iya. Masakannya apa-apa aja tuh? Ayam goreng terus sama sambal cobe. Tidak mau dibawa ke sini di review gitu? Iya, iyo di cobanya tahu dia baru lapar nangasin tahu ini anak-anak di sini nah. Oh, menyinggung saya dong. maksudnya. Oke, baiklah. Kita closing sekarang ya. Terima kasih Bang sudah Ibu datang menghancurkan reputasi saya di depan kamera ini. Jadi yang mau endorse silakan. Viewers, ini cuma sekedar ini aja. Gak ada yang benar kok dari omongan dia. Itu gak ada sama sekali. Ya. Jadi kisah menginspirasi saya hari ini. Hari ini kamu ada jadwal kan untuk Iya, jadi saya hari live ini shooting live ada reportase bukan ya, gitu. saya ada liputan live. Nanti bersama dengan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan. Jadi tadi ini sambil menunggu ya podcast yang seru ini, yang keren ini ya, saya baca-baca dulu apa yang mau saya tanyakan. Sebagai product knowledge, iya, karena, apa materi gitu nanti. Iya, karena biar gimana pun beliau kan cerdas ya. Yes. Apalah saya cuma minuman aja ya, minuman dingin. Okay. Jadi harus dibaca-baca. Ibu bukan minuman dinginnya, iya. Bu. Es Es batunya. Mencair dan dilupakan. Baik, iya. Ibu anggap saja saya sebagai narasumbernya Ibu. Sekarang coba wawancara saya. Okay. Ala TV. Oke, assalamualaikum, selamat pagi dengan Bapak Sigal. Saat ini pemirsa, luar biasa sekali, ini kesempatan yang sangat langka yang bisa kan untuk Anda bersama dengan narasumber yang super mega bintang, yaitu binatang langka telah hadir di studio kita. Hebat ya, ini berarti harus benar-benar wibawa gitu ya. Iya, jadi saya tuh suka lupa nama. Jadi biasa pas saya sudah opening, aduh siapa namanya ini orang di. Dan harus menyebutkan nama lengkap. Nama lengkap. Belum lagi dengan titel-titel yang panjang gitu. Ya terpaksa langsung saya baca. Oh iya, mohon maaf Pak, boleh diperkenalkan dirinya? Atau kalau misalkan saya sudah kikuk gitu ya. Oke, baik, Bapak pemirsa mungkin boleh diperkenalkan dulu namanya apa biar pemirsa lebih dekat lebih jauh, padahal sebenarnya saya lupa namanya ini. Lebih bagus dia sendiri yang bilang namanya tuh daripada saya salah Kak Gang. Ibu gak tahu, Ibu barusan buka kartu loh. Kadang saya kalau dapat tamu yang saya juga lupa namanya saya gitu. Oke, silakan Bapak perkenalkan diri kan. Tapi selama ini enggak, so far saya enggak sih. Oke, Ibu mau angkat telepon silakan. Enggak, maksudku kenapa ini menyala terus, nama mati nih. Gitu. Oke, ya. Closing statement, sebelum kita closing statement saya pengen Ibu nyanyi dulu deh. Oh, saya nyanyi ya. Tapi kenapa memang bagus di suaraku di sini, Dik? Harus. Kayak ada ehonya. Tantangannya semua orang harus nyanyi. Ini kita ambil ini mikrofonnya kita ambil dari tempat kerjanya Wancul. Tapi nanti nih kalau saya sudah bicara dicuci ya. Yes. Karena kan protokol kesehatan ya. Yes, of course. Iya. Oh, kita selalu diganti. Jangan salah, Bu, setiap tahun kita ganti mikrofon, Bu. Luar biasa. Mikrofon hosannya aja begini terus, Bu. Memang ini adalah podcast Sultan. Ya? Yes. Jadi semua diganti, jangan guys. Salah. Jangan. Ya, silakan. Salah. Nyanyi lagu apa? Lagu apa, Di? Yang paling sering didengarkan atau yang terakhir didengarkan? Tadi di mobil pas jalan ke sini? Itu lagunya Pamungkas. Nah, tapi saya nggak tahu liriknya sih. Yang lainnya yang ditahu? Oh, ini mah just like me, they long to be close to you. Nah. Itu lagunya nggak tahu. Itu lagu siapa sih? Carpenters. Iya. Close to you, cocok Mika deh. Kalau salah kayaknya ada stuck maluku. Ya, nanti kita akan tag namanya Carpenters ya, betul lagunya itu. Iya. Close to you karena bagus gitu lagu. Silakan Ibu memberikan tips kepada viewers di rumah yang mungkin punya cita-cita seperti Ibu, orang yang bekerja di entertainment ataupun orang yang mungkin sebagai presenter TV. Oh gitu, tips ya? Tips-tipsnya seperti apa untuk bisa menjadi seorang presenter TV yang baik ala Neng Kece. Jadi viewers, untuk menjadi seorang presenter itu sebenarnya yang harus diperbanyak itu adalah membaca. Itu yang pertama, kita harus baca, semuanya tuh dibaca, mau itu hiburan, infotainment, mau itu politik, kriminal, bencana dan lain sebagainya. Kita harus baca, at least kita tahu kejadian-kejadian apa yang terjadi sekarang ini. Itu di awal-awal ketika waktu saya merintis sebagai seorang presenter, yang saya lakukan pertama itu adalah itu terus saya baca. Nah, kemudian yang kedua
Itu latihan. Jadi saya suka lihat presenter-presenter nasional, caranya mereka membawakan berita itu seperti apa, terus caranya melaporkan kayak bagaimana, terus intonasi suara yang bagus atau yang baik seperti apa, itu yang saya pelajari. Itu saya awal-awal saya suka latihan di depan cermin, saya ngomong sendiri, terus saya ambil koran, saya baca ala-ala presenter. Nah itu tuh saya latih terus. Nah sampai sekarang pun juga masih dalam proses belajar, tapi alhamdulillah dengan banyaknya pengalaman kerja juga itu menambah ilmu. Sebenarnya masih sangat kurang karena untuk seorang presenter itu sebenarnya tidak ada yang pro. Saya enggak tahu Mia kalau Mbak Najwa ya aku dong toh, tapi menurutku semuanya itu tidak ada yang pro karena semuanya ada hal-hal baru yang kita temukan setiap harinya. Ada juga hal-hal yang kadang dari kayaknya kayak senior gitu ya kan, ada hal-hal baru yang dia pelajari dari juniornya. Jadi kalau kita belajar itu semuanya dipelajari, mulai dari intonasi suara. Siapapun bisa jadi guru gitu ya. Kalau untuk presenter itu yang lebih penting sih pengaturan suara, terus cara baca, terus satu kuncinya memang harus banyak tahu. Wawasan luas, artikulasi dipermantap, dan juga suara. Ya suara. Suara berarti harus bulat gitu ya. Iya, terus kita harus juga ada kan itu yang pemalu, malu-malu kok pemalu kak, gimana jadi presenter kalau pemalu? Sebenarnya kita harus punya rasa percaya diri yang cukup tinggi. Jadi meskipun kita bego, jangan kelihatan kalau kita ini bego. Jadi kita harus terlihat smart. Itu Ibu sih. termasuk orang yang cerdas atau bego? Saya termasuk cerdas. Berarti harus pede dong. Harus Oh jelas. mau cerdas. Oh iya maksud saya merasa bahwa saya kurang, jangan menganggap dirinya kurang. Kita harus menganggap bahwa saya ini lebih daripada kau yang lihat saya di sana gitu. Meskipun mungkin yang di depan kita ini ilmunya jauh lebih tinggi gitu, tapi kita pada saat kita berhadapan kita harus selalu mendoktrin diri. Gitu. Kita harus doktrin diri kita bahwa saya lebih tinggi daripada yang ada justru harus lebih tinggi kelihatannya daripada narasumber itu. Oh iya jelas itu. Itu karena secara tidak sadar kita mensugesti diri sendiri untuk jadi lebih percaya diri gitu. Nah viewers di rumah akhirnya tahu gitu ya, tips-tips untuk menjadi seorang presenter TV itu tidak gampang ternyata. Iya dah. Apalagi ini jiwanya beda banget ya kan. Iya, wih astaga. Ini nggak mungkin seperti ini depan TV ya kan, depan layar tuh nggak mungkin seperti ini dia. Saya saja belajar saya sampai nangis loh. Iya, saya sampai awal-awal itu saya jadi presenter, saya nangis karena banyak salahnya. Diomelin. Saya bawa berita, saya harusnya durian jumbo, saya bilang apa? Durian jomblo. Itu live gak itu live? Itu live. Dan setelah saya Ada yang siaran, negur? habis itu setelah siaran sudah habis Diomelin. Kalau orang kantor ataupun atasan di kantor ngomelin ya wajar ya. Ya wajar. Maksud saya tadi ada nggak penikmat penonton di rumah, pemirsa gitu kan, yang tiba-tiba komen ke kamu, oh ini presenter yang salah tadi nih? Oh belum ada sih. Belum pernah. Karena mungkin nggak ada yang nonton kak. Terima kasih banyak Ibu Priscilla dan juga Neng Kece yang sudah hadir. Thank Dua you, karakter Siga. yang berbeda. Iya. Ya, tapi menunjukkan bahwa sebenarnya kita memang harus bekerja secara profesional. Betul. Menempatkan karakter itu di tempat yang tepat gitu ya, itu yang paling pasti. Yang Kece sebagai orang yang dikenal sebagai personal branding yang heboh, dan Priscilla sebagai presenter TV yang dikenal sangat elegan, cerdas, dan berwawasan luas. Kelihatannya ya. Walaupun nggak sama sekali. Nggak cerdas kok ya. Terima kasih banyak, silakan minum dulu sampai kita closing. Terima kasih kru yang bertugas juga pamit mundur, Sigal pamit mundur. Inspirasi untuk Anda yang ada di rumah, viewers BDD dan BDD Indonesia, sampai jumpa.